Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada IPS dan PKN. Untuk memanfaatkan waktu, kita akan langsung ke materi. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia itu awalnya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun perlakuan bangsa asing yang semena-mena ini membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Nah, perlawanan yang pertama kita bahas adalah perlawanan terhadap Portugis. Portugis ini datang ke dua tempat, yaitu di Malaka dan Maluku. Di Maluku. Kita akan bahas dulu dari Malaka. Semenjak datang di Malaka, bangsa Portugis ingin menguasai perdagangan. Perlawanan rakyat Aceh terjadi sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511. Perlawanan tersebut antara lain dilakukan oleh Sultan Ali Mughid Shah. Ini berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian ada Sultan Alauddin Riayat Shah. Ini berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Kemudian ada Sultan Iskandar Muda. Ini merupakan yang paling gigih melawan Portugis. Perang berakhir setelah pelabuhan Malaka jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641. Kemudian di Maluku, pada awalnya Portugis diterima dengan baik, namun lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah ikut campur dalam pemerintahan. Rakyat Ternate ini dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis sehingga Portugis terdesak. Namun Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah, putra Sultan Hairun. Pada tahun 1575, Sultan Babullah bersama rakyat berhasil mengusir Portugis. Nah, kemudian ini ada perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap Belanda ini banyak dilakukan oleh para pejuang, para pahlawan. Di sini ada beberapa daerah, namun masih banyak lagi ya sebenarnya. Ini dari Sumatera Utara ada Sisingamangaraja, kemudian ada Sultan Agung dari Banten, kemudian ada Pangeran Diponegoro dari Jogja, ada di atas ini ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Patimura dari Maluku, ada Silas Papai dari Papua, ada Sultan Hasanuddin dari Makassar, dan banyak lagi yang lainnya. Kita mulai dari perlawanan Sisingamangaraja ini terhadap Belanda tadi ya. Perlawanan terhadap Belanda. Ini nama pimpinannya adalah Sisingamangaraja. Daerah terjadinya adalah di Tapanuli, Sumatera Utara. Alasan perlawanannya adalah perang ini terjadi karena Sisingamangaraja 12 ini sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak, dan kebijakan Belanda yang membuat rakyat mengalami penderitaan yang hebat. Banyak para petani yang kehilangan tanah dan pekerjaannya. Akhir perlawanan dari Sisingamangaraja ini mengalami kekalahan karena taktik licik yang dilakukan Belanda dengan upaya menangkap istri dan anak Sisingamangaraja. Sisingamangaraja meninggal dalam perlawanan terakhirnya di Aik
Sibulbulon. Nah, karena tertembak timah panas tepat di dadanya. Kemudian ada perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa. Nama pemimpinnya adalah Sultan Agung Tirtayasa. Daerah terjadinya ini di Banten. Alasan perlawanannya karena keinginan Belanda menguasai Banten. Karena Banten letaknya sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. VOC menggunakan taktik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji. VOC menghasut Sultan Haji agar merebut kekuasaan dari ayahnya. Tahun 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafat pada tahun 1692. Ini adalah gambar ilustrasi dari para pejuang ini ya. Kemudian ada Perang Diponegoro. Nah, ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ini daerah terjadinya adalah di Jogja. Alasan perlawanannya adalah Belanda ikut campur urusan keraton Jogja. Bahkan untuk mengganti raja dan urusan pemerintah harus izin kepada Belanda. Belanda juga melakukan pemasangan patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Militer pemerintah kolonial Belanda kewalahan untuk mengatasi perang gerilya. Perang gerilya itu adalah perang berpindah-pindah tempat dalam waktu singkat dan mendadak yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Akhir perlawanannya adalah Pangeran Diponegoro ditangkap dengan tipu muslihat pada tahun 1830. Diasingkan ke Manado lalu dipindah ke Makassar. Kemudian ada perlawanan rakyat Makassar. Nah, ini dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Terjadinya di Makassar. Alasannya adalah peristiwa ini terjadi karena adanya persaingan dagang antara Kesultanan Goa dengan perusahaan dagang Belanda yaitu VOC. Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai serta melakukan kerjasama dengan beberapa sekutu Goa untuk melawan VOC. VOC juga mengadu domba Sultan Hasanuddin dengan Aru Palaka. Pada akhir perlawanan, Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan dan terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya tahun 1667. Ini adalah gambar dari Pangeran Diponegoro dan Sultan Hasanuddin. Kemudian ada Perang Banjar. Ini terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Alasan perlawanannya adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Pangeran Antasari bersama 300 prajurit menyerang tambang batu bara serta perumahan milik Belanda yang ada di sekitar dengan cara dibakar dan melakukan penyerangan ke perkebunan milik Belanda di Gunung Jabuk, Kalangan, dan Bangkal. Perang Banjar mulai meredup ketika Pangeran Antasari mengidap penyakit paru-paru dan cacar. Pangeran Antasari meninggal pada Oktober 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Kemudian ada perlawanan rakyat Maluku. Ini dipimpin oleh Patimura. Terjadi di Maluku ya. Alasan perlawanannya karena adanya penolakan masyarakat Pulau Ambon pimpinan Kapiten Patimura atas kembalinya Belanda sebagai penguasa kolonial. Belanda juga tidak mau membayar hasil bumi rakyat Maluku. Patimura melakukan perlawanan dengan menyerang benteng Dorstad dan berhasil merebutnya. Belanda yang marah pun menyerang balik benteng tersebut. Akhir perlawanan adalah Patimura berhasil ditangkap dan dihukum gantung. Nah, berikut adalah foto dari Pangeran Antasari dan Kapiten Patimura. Kemudian terjadi juga perlawanan di Papua ya. Ini dipimpin oleh Silas Papare. Alasan perlawanannya adalah bahwa Irian Barat dalam penjajahan dan penguasaan Belanda. Alasan melakukan perlawanan yakni bahwa Irian Barat dalam penjajahan dan penguasaan Belanda. Bentuk perlawanannya adalah berupa
berupaya untuk memengaruhi batalion Papua guna melakukan pemberontakan memerangi penjajahan Belanda. Hasil perlawanan berhasil. Pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi bergabung dan menjadi wilayah Republik Indonesia. Negara kita ini sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Seandainya setiap daerah, suku, dan golongan bersatu padu melawan penjajah, niscaya penjajah dapat kita usir sejak dahulu kala. Sekarang kita memasuki muatan pembelajaran PKN ya. Apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Nah, ada banyak sebenarnya keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah suku. Beberapa suku yang ada di Indonesia itu ada Batak, Minangkabau, Melayu, Jawa, Betawi, Sunda, Baduy, Tengger, Banjar, Dayak, Bugis, Makassar, Bali, Sasak, Ambon, Dani, dan Asmat. Ada banyak sekali suku yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah gambar dari persebaran suku-suku yang ada di Indonesia. Oke, keragaman Indonesia yang lainnya juga ada ras ya. Masyarakat Indonesia ini merupakan keturunan dari beberapa ras, diantaranya ada ras Melayu, Mongoloid, ras Wedoid, ras Negroid, dan ras Papua Melanezoid. Selain suku ras, ada juga agama. Indonesia memiliki beberapa agama yang diakui oleh pemerintah, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian ada juga perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis ini turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian, contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Kita harus bersyukur atas keberagaman sosial budaya bangsa kita. Keberagaman tersebut merupakan ciri khas dan menjadi identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Oke, mungkin sampai sini dulu yang Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat difahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terakhir dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah.